pertemuan perkuliahan kita. Kita insya Allah untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan karena untuk pertemuan sel itu dua kali pertemuan kedua dan ketiga. Dan ini adalah pertemuan ketiga kita ya, ya kan? Betul tidak? Pertemuan ketiga. Iya, pertemuan kedua apa ketiga? Pertemuan ketiga, Pak. Hmm. Sampai di mana ya? Sebentar ya, saya ini dulu perbesar. Kemarin sampai di mana kita? Ini udah belum? Ini sudah. Sudah, Pak. Membran sudah ya membran ya. Membran sepertinya sudah ya. Coba kalau ini udah Belum, Pak. Belum, Pak. belum ya? Oke, baik. Kemarin itu kan berarti sampai membran. Nah, ini ya. Jadi membran. Nah, nah sekarang kita belajar mengenai organel yang lain masih di dalam sel, yaitu namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma adalah bahan yang menyerupai gel yang terletak di dalam membran sel dan di luar nukleus. Ini ya keberadaannya. Jadi kalau kita lihat membran sel itu kan yang oh, ini ya yang paling terluar ya. Nah, kemudian nukleusnya ini. Nah, sehingga membran sel itu ya di antara ini ya. Nah, di antara ini keberadaannya gitu. Nah, sitoplasma itu dia berarti kan ini ya. Nah, sitoplasma itu terdiri atas sitosol dan organel-organel yang lain. Ya, jadi ada di sini ya, ada sitosol, kemudian ada organel-organel. Ya, ini ya. Jadi banyak organel di sini. Nah, kemudian di dalam sitosol terdapat sitoskeleton yang mempertahankan bentuk sel, menjaga kekuatan mekanis, dan mengorganisasikan pergerakan sel, juga pergerakan kromosom pada pembuahan sel. Nah, jadi itu adalah sitoskeleton. Sitoskeleton. Ya, oke ya. Jadi di sini ada nama-namanya. Nanti kita pelajari ya nama-nama yang lain juga. Jadi yang jelas sito sitoplasma itu dia ini ya di sini ya. Apa nih seperti daerah ya, daerahnya itu seperti ini ya di sini ya. Dan ini dia dalam bentuk Recording in progress. gel ya. Jadi bukan air ya, bukan air biasa seperti itu, tapi gel ya, gel. Nah itu ya, itu sitoplasma. Nah kemudian ada nukleus. Nukleus adalah organel yang mengendalikan seluruh kegiatan sel dan dia mengandung informasi genetik berupa DNA. Kalau kita lihat ini ya, nukleus itu ini, nukleus itu ini. Jadi dia seperti apa tuh? Seperti otaknya ya, otaknya sel ya. Karena dia yang mengendalikan.
Bentar. Ini saya. Ya. Nah, di dalam nukleus itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah membran, membran nukleus. Jadi ada nukleus ya. Nah, membran itu yang di apa yang di pembatasnya itu ya paling 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 luar ya, paling luar. Membrannya itu hampir sama fungsinya dengan membran sel. Ya, dia sebagai pelindung dari nukleus. Kemudian nukleoplasma itu cairan ya, cairan plasma yang ada di nukleus ya. Beda dengan sitoplasma ya. Sitoplasma adalah cairan plasma yang ada di sel ya, yang ada di sel, yang ada di sel. Nah, tapi kalau nukleoplasma cairan yang berada di dalam inti ya, di dalam nukleus, di dalam inti sel. Ini namanya nukleoplasma. Nah, sama juga dia berbentuk gel juga cairannya, berbentuk gel dan ada ion-ion protein enzim ya, dan lain-lain ya yang ada di dalam cairan itu. Kemudian ada bagian yang lain ada nukleolus. Nukleolus itu dia tersusun atas kumpulan gen-gen yang memberikan kode RNA ribosom. Nah, jadi ada ini ya, ada tiga ini yang yang apa? Yang terdapat di dalam nukleus ya. Nah, ini adalah gambar dari nukleus. Ini permukaan membrannya ya. Ini kan membran yang yang di luar ya. Nah, kalau dilihat di dalam mikroskop itu seperti ini membran itu. Jadi ada membran dalam, membran luar, dan pori-pori nukleus. Ini kalau ini membrannya. Nah, kalau ini adalah yang nukleusnya itu sendiri ya. Nukleusnya itu sendiri. Nah, ini nukleus, ini nukleolus di sini. Ini ada kromatin. Ini ada pori-pori ya. Kalau diperbesar seperti ini dia terlihatnya. Ya, jadi seperti ini nukleus ya. Kemudian di dalam sel juga ada organel yang namanya ribosom. Jadi ini adalah organel kecil tersusun atas RNA ribosom, disingkat RNA, eh, dan beberapa protein. Jadi dia biasanya untuk sintesis protein ya, mentranslasi mRNA ke dalam rantai polipeptida selama proses sintesis protein. Nah, seperti itu. Nah, ya, ini ribosomnya kalau diperbesar tuh seperti ini bentuknya ya. Ada dua
subunit ya. Ini yang besar seperti ini, kemudian ada yang kecil. Ah, kalau dilihat di mikroskop tuh seperti ini bentuknya. Itu ribosom ya. Ya, kemudian organel yang lain adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Ya, jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau diperbesar dia seperti ini di Microsoft, Microsoft mikroskop ya. Dan ini fungsinya adalah proses perakitan dan pemrosesan dan transportasi ya senyawa kimia yang digunakan di dalam dan di luar sel. Jadi dia apa tuh dibentuk dulu gitu ya, diproses dibentuk, baru nanti bisa eh, apa tuh ya namanya digunakan di luar sel atau di dalam sel. Hmm. Ini retikulum plasma memiliki dua bentuk ya, yang kasar dan yang halus. Yang kasar dan yang halus ya. Ini seperti ini. Kalau dilihat ini adalah yang kasarnya dan ini yang halusnya. Ya. Mungkin pada saat ini dulu ya. Apa kita belajar eh, melihat gambar-gambarnya dulu ya. Kalau fungsinya nanti mungkin sambil eh, apa mempelajari materi yang lain. Nah, kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel dengan membran berlekuk-lekuk yang mengkonsentrasi dan membungkus protein untuk dikeluarkan ke sel. Nah, ini ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk membungkus protein sebelum protein itu dikeluarkan ke sel. Ini badan Golgi, kemudian ada ini vesicle transport dari retikulum endoplasma. Jadi yang kita belajar kemarin itu vesicle ya, ingat ya vesicle. Jadi dia yang untuk dikeluarkan di membran ya, membran. Jadi sebelum dikeluarkan itu dia diwadahin dulu di dalam vesicle itu ya, vesicle, lalu nanti keluar melalui membran sel. Nah itu. Ya, jadi dia adanya di sini ternyata ya, masih masih apa nih berdekatan sama retikulum endoplasma ya, RE. Hmm. Ini fungsinya badan Golgi itu mengangkat dan mengubah materi yang ada di dalamnya secara kimia, kemudian menghasilkan lendir, transfer lemak, sekresi, pengeluaran protein, karbohidrat, lemak, dan glikoprotein, membentuk lisosom, membentuk enzim pencernaan yang belum aktif. Nah, ini fungsi dari badan badan Golgi. Kemudian ada organel mitokondria. Namanya mitokondria. Jadi mitokondria ini adalah tempat berlangsungnya respirasi aerobik di dalam sel. Respirasi ini lebih kita kenal juga dengan proses pembentukan energi ya, pembentukan energi. Tapi kadang dikenal dengan respirasi. Mengapa? Mengapa respirasi aerobik? Karena dia ini memerlukan memerlukan oksigen gitu, memerlukan oksigen yang dari respirasi dari pernapasan kita. Ya dari dihasilkan oleh pernapasan kita gitu oksigen. Nah nanti oksigennya itu dibutuhkan oleh sel ya oleh sel itu untuk menghasilkan energi. Nah jadi ini em, kan kita membutuhkan sel ini membutuhkan oksigen ya. Kira-kira bagaimana prosesnya?
kalian bisa tidak? Kalau yang kemarin tuh itu kan kalian sudah belajar ini ya, proses biomolekul ya, biomolekul yang dari mana? Dari makanan, ya kan? Dari makanan sampai ke sel. Nah, kalau sekarang itu oksigen ya, ya kan? Ternyata oksigen itu kan dibutuhkan juga oleh sel. Nah, itu kira-kira bagaimana cara uh, untuk mendapatkannya? Proses dari awalnya. Ada yang ini tidak ingin menjelaskan itu. Silakan. Oksigen. Kebayang tidak dari mana mendapatkannya? Novi, Novi, Novi. Ya, ada ya Novi ya? Ada. Soalnya saya lihat orangnya. Ada, Pak. Novi, kebayang tidak? Bagaimana si sel itu mendapatkan oksigen? Dari mana dapatkan oksigen? Nabila, Nabila, ada kebayang? Belum, Pak. Belum. Patricia, sambil absen ya. Belum, Pak. Adinda, Sama, Pak. Belum. belum kebayang ya. Terus Riz, Riz ya, bukan Riz ya. Rizkina, Belum, Pak. belum kebayang. Jadi belum kebayang ya. Dian, lihat. Dian ada ini tidak? Apa nih namanya? Kebayang apa? Bagaimana sel itu mendapatkan oksigen prosesnya? Kan kalau yang kemarin itu kita sudah belajar ini ya, eh, si sel mendapatkan molekul ya, biomolekul. Biomolekul itu protein, karbohidrat, lipid ya, lemak kan, termasuk yang lain-lain. Nah, itu kan prosesnya dari makanan ya kan. Kemarin kan udah belajar ya, udah belajar belum? Itu. Ya, yang biomolekul dari makanan sampai ke sel. Udah belajar kan? Udah belajar belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang ini dia ternyata sel itu tidak hanya biomolekul saja yang dia butuhkan, ya, tetapi juga oksigen ya. Tetapi dia tidak membutuhkan oksigen juga. Nah, itu bagaimana itu? Itu didapatnya dari mana kira-kira? Ini untuk ini ya, untuk respirasi ya, respirasi aerobik. Jadi aerobik ini dia membutuhkan oksigen di dalam sel. Kalau tidak ada oksigen,
Sempat keluar tadi. Ya, silakan. Yang tahu tidak? Izin menjawab, Pak, mungkin dari proses Iya, iya, silakan. pernafasan ya. Siapa? Alifa ya? Mungkin Alifa. dari iya Pak, dari proses pernafasan dulu ya Pak. Lalu Hmm. teruskan ke paru-paru dan juga nanti ada transportasi dari oksigen ke darah, baru ke sel. Apakah betul Pak? Iya, iya, hampir ya, hampir hampir benar ya. Kurang detail lagi, kurang detail. Tapi hampir benar. Coba ada yang mau menambahkan? Terima kasih ya, Alifa. Bapak izin mencoba mungkin tadi yang ditanya Ya, Haya, silakan. terjadi tahapan dari respirasi dari aerob sendiri. Kalau menurut saya respirasi dari aerob itu ada terjadi 4 tahapan, yaitu ada glikolisis sama siklus Krebs dan di terakhir itu nanti ditransfer elektron. Jadi yang pertama itu glikolisis itu nanti akan berubah menjadi asam pirufat, di mana tahap ini tuh terjadi di sitosol. Terus di asam pirufat ini menjadi asetil enzim A yang disebut juga dekarboksilasi oksidatif. Terus nanti dia yang mengubah asam pirufat di proses kelanjutannya. Dan dari siklus Krebs itu berlangsung di matriks mitokondria yang akan memproses molekul asetil koenzim. Terus di tahap terakhir itu akan terjadi pengangkutan elektron yang terjadi di permukaan membran, dan terakhirnya itu elektron itu akan mengubah ion hidrogen dan atom oksigen dari udara sehingga menghasilkan molekul air. Yang saya ketahui dulu. Itu sih Pak. Terima kasih. Ya, benar sekali, Haya, apa yang disampaikan. Tetapi itu tidak tepat dengan apa yang saya tanyakan. Nah, jadi itu jawabannya terlalu dalam, terlalu dalam, menyelamnya terlalu dalam. Padahal saya cuman bertanyanya di permukaan. Tapi Haya karena dia perenang ulung ya, perenang ulung dia langsung menyelam lebih dalam. Iya, nggak apa-apa itu bagus ya. Nah itu nanti kita akan pelajari di metabolisme ya, itu di metabolisme biomolekul. Nah tapi saya belum bertanya sampai di situ, masih baru di permukaannya ya, di awal ya. Hmm. Ya oke, terima kasih Haya. Silakan ada lagi. Simpel aja sih, simpel yang itu yang kemarin dijelaskan seperti biomolekul yang ada di makanan, tahapan-tahapannya aja. Kan kalau dari makanan kan kemarin cerita gitu ya, dari makanan, lalu ke mulut, ya kan itu nanti ada unsur mekaniknya gigi ya. Gigi itu mekanik ya, dia akan memecahkan, memecah, kemudian dibantu juga enzimnya ada di air liur. Ya, air liur itu ada enzim, termasuk enzim amilase ya. Kemudian nanti akan diteruskan ke kerongkongan kan, kerongkongan nanti dibantu juga di situ. Belum ya. Nanti kemudian ke lambung. Nah, di lambung itu ada enzim juga, kemudian ada asam juga ya. Ada asam HCl itu yang sering kita apa nih namanya em, mengeluarkan apa namanya asam itu. Em, jadi asamnya meningkat nih, wah asamnya meningkat gitu kan. Nah itu ternyata ada asamnya, kemudian masuk ke usus ya. Nah dari usus lalu diserap oleh darah, sehingga dia akan dialirkan oleh darah ke
seluruh sel yang ada di seluruh tubuh kita. Itu untuk ke biomolekul ya. Nah, sekarang ini yang oksigen. Yang oksigen itu dari mana tuh? Jalurnya gitu loh, jalurnya. Jalurnya itu sampai nanti dia bisa dipakai oleh oleh sel ya. Jadi kalau proses yang tadi itu makanan berjalan tapi oksigennya tidak ada, itu tidak bisa berlangsung untuk menghasilkan energi ya. Biomolekulnya tidak bisa diproses secara normal sehingga dia membutuhkan oksigen juga. Nah, pertanyaannya adalah jalur ya, jalur oksigen itu dari mana? Dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Menjawab pagi lebih detailnya. Iya iya silakan. Eh, Alifa ya, Alifa mau ini ya untuk mau di menambah, ya memodifikasi. menambahkan aja Pak. Eh, Beda. Pertama itu dari inhalasi dari hidung dulu ya Pak, pernafasan. Kita menghirup udara yang mengandung oksigen dari hidung, lalu terjadi pertukaran gas di paru-paru. Nah, di paru-paru itu Sebelum oksigen sebelum ke paru-paru lewat mana uh, jalurnya? tenggorokan. Bukan kerongkongan. Bukan, Kerongkongan atau kerongkongan itu tenggorokan? pencernaan Eh, makanan. iya, jangan salah ya. Ya, Nanti kalau salah masuk bisa tersedak. ya Ya, dari terus. tenggorokan lalu ke paru-paru. Di paru-paru itu di dalam paru-paru oksigen itu berdifusi atau berpindah ke dalam pembuluh darah kapiler. Terus dia juga mengelilingi alveoli atau paru-paru. Lalu nanti ada transportasi dari oksigen ke darah melalui oksigen, melalui darah. Itu Darahnya gimana itu caranya darahnya bisa mengikat oksigen bagaimana? eh, nanti oksigen itu masuk ke dalam darah akan diikat sama hemoglobin ya Pak. Nah nanti ada protein di dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Lalu darah yang akan kaya oksigen itu dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung dan juga nanti ada pertukaran gas di tingkat sel, ada proses difusi juga di situ. Ketika darah mencapai jaringan tubuh, oksigen itu akan berdifusi keluar dari kapil darah dan masuk ke dalam sel-sel tubuh melalui mitokondria. Di dalam sel itu nanti oksigen akan digunakan oleh mitokondrianya itu untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Apakah Iya, sudah? iya oke. Baik ya, baik. Itu ya tepat sekali Alifa ya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi itu benar ya, seperti itu. Yang lain bagaimana? Bisa memahami tidak penjelasan Alifa tadi? Bisa ya? Mana suaranya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ada yang belum paham banget? Nggak apa-apa, itu mah dikit-dikit aja kuliahnya ya. Yang penting ngerti ya. Banyak-banyak kuliah tapi nggak ada yang masuk kan agak kurang ini. Ada yang belum paham? Itu penjelasan Alifa itu cukup detail ya. Tadi Novi bisa dimengerti Novi? Bisa, Pak. Bisa. Terus apa ini? Merita, Merita atau Sari ya, bisa paham ya? Bisa, Bapak. Bisa Patricia, Paham, Pak. hmm, Ibnu mana Ibnu? Ibnu bisa paham ya? Alhamdulillah Pak, paham Pak. Ya oke. Tiara, Tiara, Insya Allah, Pak, paham. misalnya ya. Verly, Paham, Bapak. Vivi, Insya Allah paham, Bapak.
Salah paham ya. Oke. Dani, Insya Allah paham, Pak. Dani paham ya. Nah, sekarang saya tawarkan siapa yang bisa menjelaskan sekali lagi. Sekali lagi nih apa yang disampaikan siapa Alifia tadi. Tidak harus mirip-mirip ya. Tidak harus sama ya. Mirip-mirip tidak apa-apa. Coba siapa? Nah, ini pada kemana nih? Iklima ada Iklima, Ada, Pak. ada Nazwa, ada Nazwa, Hadir, Pak. hadir ya Cindy, Cindy Clara, Cindy Clara mana ada? Ini Sesa ini siapa ya? Sesa ada Sesa? Ada, Pak. Ada Sesa siapa Sesa? Namanya? Suaminya Sesa, Pak. Hmm, Siti Nur, oh Sonia Sesa. Siti Nur ada Siti Nur? Hadir, Bapak. Irza, siapa? Irza Farindra. Ada Irza Farindra. Hadir Pak. Nah, Irza mau nggak menceritakan, menjelaskan lagi apa yang disampaikan tadi? Bisa 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 tidak? Pak. Oke, coba. Jadi kan pertama kita menghirup udara kan. Nah Hmm. itu mengandung oksigen. Itu lewat hidung. Terus kemudian nanti diteruskan sampai ke paru-paru Sebelumnya lewat saluran apa? tenggorokan. Tenggorokan. Tenggorokan ya. Hmm. Terus habis itu nanti di paru-paru oksigennya masuk dalam darah, diikat sama hemoglobin. Terus darah yang mengandung oksigen itu dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Terus nanti darahnya itu masuk ke sel-sel tubuh dan habis itu eh, di dalam sel akan digunakan oleh mitokondria. Seperti itu, Pak. Ya, oksigen ya. Ya. Oke, terima kasih Irza. Ya, bagus ya. Ya, jadi itu seperti itu ya. Minimal bisa mengetahui prosesnya. Ya, jadi itu udah bagus tuh ya kalau bisa diingat terus ya, diingat-ingat terus minimal itu sudah bagus ya. Oke, ada lagi yang mau ini? Oh, mau belajar menyampaikan? Oke, bertanya. Iya, silakan. Eh, Modelnya sama ya model, tapi kalau tempat-tempatnya kan ada yang beda ya, iya kan? Hmm. Kalau modelnya ya sama seperti itu dia dari itu kan dari luar masuk gitu kan, jalur-jalurnya seperti itu. Yang jelas, yang jelas itu untuk disampaikan ke sel-selnya tuh kan melalui darah dia, sehingga darah itu
penting ya untuk ngecek ini ya, untuk ngecek ke oksigen kita ya. Biasanya kita kalau misalnya kekurangan darah, ini tambahan ya. Biasanya kita kekurangan darah nih, anemia ya. Nah itu sama dokter biasanya dikasih resep, dikasih resep dan di apa nih di laboratorium juga yang dicek apanya biasanya. Mungkin ada yang HB-nya kan hemoglobin. Nah, sehingga hemoglobin itu jadi bisa sebagai patokan ya, sebagai patokan. Hemoglobin sebagai patokan bahwa kita ini mengandung darahnya itu normal atau tidak, cukup atau kurang gitu ya. Hmm. Dan itu ya kalau kurang ya bayangkan sendiri ya. Nah, nanti kalau kurang ya itu akan mempengaruhi proses-proses sel yang ada di seluruh tubuh itu akan jadi tidak optimal juga, ya kan? Akan tidak optimal. Nah, sementara dan ini juga ya kita apa nih kebutuhan oksigen itu kan diperlukan juga ya. Sehingga kalau hemoglobinnya kurang berarti kan asupan oksigennya kurang, ya kan? Pengikatan oksigen. Nah, sementara oksigen itu dibutuhkan oleh sel-sel. Nah, nanti yang disuplai ke sel itu akan berkurang juga oksigennya. Coba bayangkan. Sehingga sel-sel itu dia tidak optimal ya bekerjanya. Ya, hanya ya mungkin sedikit ya dia bisa bekerja karena yang dibutuhkan suplainya itu tidak ada. Itu. Nah, salah satu tuh yang mempengaruhi daripada salah satu yang mempengaruhi daripada itu ya, yaitu ini dia, yaitu apa? eh, Sering begadang juga ya, begadang malam ya. Nah, itu akan akan ini akan ternyata akan mengurangi kadar oksigen kita. Apa saya ini ya mungkin hemoglobinnya ya dipengaruhi oleh hemoglobin yang berkurang sehingga oksigennya juga. Nah, nggak tahu kenapa itu malam itu seperti itu ya. Kalau yang banyak begadang ya. Ya mungkin juga karena banyak digunakan ya, banyak terpakai begitu sehingga dia stoknya stoknya habis ya. Yang seharusnya istirahat ini digunakan untuk begadang kan. Nah, itu salah satu ya. Ya, itu ya Zara ya. Mungkin seperti itu ya ini. Jadi sama-sama ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke organel yang berikutnya, ya, yaitu lisosom. Lisosom adalah organel sel berbentuk kantong agak bulat dan dibatasi oleh sistem membran. Nah, ya, ini lisosom ya. Jadi lisosom itu seperti ini. Dia berbentuk kantong, ya, agak bulat dan dibatasi oleh sistem membran. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini ya. Fungsinya itu apa? Mencerna materi yang diambil secara endositosis, kemudian penghancuran struktur-struktur yang tidak dikendaki sel, kemudian pembebasan enzim keluar sel, penghancuran diri sel dengan cara pembebasan semua isi lisosom dalam selnya. Nah, jadi uh, akan
Ini seperti ini prosesnya. Nih, penghancuran ya. Jadi yang dari sini, dari ini dari luar ya, dari luar, kemudian masuk melalui proses apa nih, fago, fagositosis ini apa? Masih ingat tidak? Fagositosis apa? Jadi ini partikel makanan ya, makanan biomolekul masuk ke dalam membran. Nah, dia fagositosis. Coba kita lihat. Kalau lupa, coba kita kembali melihat fagositosis. Nih, nah ini fagositosis, fagositosis. Ya ini ya, bisa teringat kembali tidak? Jadi proses membawa zat atau atau molekul padat, ya molekul padat melalui membran, ya melalui membran secara langsung. Nih kalau ini seperti ini fagositosis. Sebentar. Ini terlihat tidak tulisannya? Terlihat, Bapak. Ya, fagositosis molekul yang dimasukkan berupa senyawa padat, ya. Jadi dia melalui membran. Ini mekanismenya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini ya. Jadi partikel makanan, kemudian dia fagositosis, karena dia berbentuk padat ya di sini ya. Nah, kemudian membentuk vakuola. Dan ini dilepas ya. Ini luar biasa nih ya, sistemnya bisa melepas ini ya, vakuola. Nah, kemudian ini vakuola. Nah, lalu dari sini ya, dari sini itu kan dia ada RE ya. Nah, ini jalurnya ya, ini sekalian belajar juga kita. Kan ada RE nih, retikulum endoplasma ya. Jadi retikulum endoplasma itu mengandung enzim, enzim inaktif. Dia enzimnya tidak aktif ya. Nah, dari sini pun dia membawa vesikel juga sama. Vesikel, vesikel transport, kemudian diantar ke badan Golgi. Ya, diantar ke badan Golgi. Nah, kemudian dari badan Golgi itu keluarlah lisosom. Jadi di sini lisosom merombak organel yang telah rusak atau lama. Ya, di sini. Sini masuk ke sini. Kemudian ini juga masuk ke sini ya. Hmm. Ini kalau yang ini nih organel yang telah rusak ya. Kalau ini organel yang masih bagus. Nah, lalu dicampur ya, ternyata dicampur sama sama ini ya, sama makanan. Nah, kemudian dihancurkan di sini, dihancurkan. Nah, jadi itu ya, itu fungsi dari lisosom.
Fungsi dari lisosom itu seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ada badan mikro. Badan mikro organ disambungi oleh membran tunggal dan memiliki dua tipe, yaitu peroksisom dan glioksisom, dan senantiasa berasosiasi dengan organ yang lain. Dia banyak mengandung enzim katalase dan oksidase. Nah, perannya apa? Sebagai oksidasi substrat, metabolisme lemak menjadi karbohidrat ya. Metabolisme lemak menjadi karbohidrat tuh, lihat ya. Lemak bisa dijadikan karbohidrat ya. Kemudian perubahan purin di dalam sel. Nah, ini biasanya dia adanya di sel tumbuhan ya, badan mikro ini. Kalau di sel hewan sama manusia itu tidak ada ya. Ada yang di sel tumbuhan. Nah, seperti ini ya. Mengandung pigmen hijau, kuning, dan merah. Ini. Oh, ini kloroplas ya, maaf ya. Oh, ini kloroplas. Ini juga kloroplas ini juga adanya di tumbuh-tumbuhan ya. Ada di tumbuh-tumbuhan. Jadi ada itu yang organel-organel yang dia tidak ada di sel-sel hewan. Di kloroplas dia mengandung pigmen hijau, kuning, dan merah. Dan fungsinya yaitu untuk mem- membuat fotosintesis, ya. Proses fotosintesis. Hmm, Oke ya. Ini ada pigmen fotosintesis. Nah ini ya, ini lebih kurang organel-organelnya. Jadi kita ini aja ya, sekilas aja ya, sekilas belajar organ itu supaya bisa tahu gitu bagaimana organ-organ yang ada di dalam sel. Nah, kemudian di dalam sel itu ada komposisi kimianya ya, komposisi kimia di dalam sel. Nah, jadi eh, jadi sorry, saya lupa dulu. Nah, ini ya. Nah, jadi di dalam sel itu komposisi kimianya ada bahan anorganik dan ada yang organik. Nah, jadi kan organik sama anorganik kita sudah tahu ya. Coba saya tanya lagi, siapa ya? Zara, ada Zara? Zahra? Zahra, ada Zahra? Zahra. Zahranya tidak ada, tidak ada suara. Anissa, Anissa ya, ada ya? Ya, Anissa lagi serius dia. Sebab apa nih? Backgroundnya juga lagi belajar ya. Wah, ada papan tulis ya. Ya, Anissa, ciri-ciri organik apa? Ciri-ciri bahan organik.
Eh, Setahu saya yang punya komposisi karbon, Pak. Iya, oke. Benar ya. Mm-mm. Iya, supaya nggak ngantuk aja dia tanya. Nah, ya, jadi di dalam sel itu ada komposisi kimianya, yaitu ada bahan anorganik, ada bahan organik ya. Nah, bahan anorganik itu ada air, ada gas, ada garam, mineral. Nah, ini anorganik ya. Nah, kemudian ada yang organiknya banyak, ada karbohidrat, ada lemak, protein, asam, vitamin, enzim, hormon, antibodi ya. Ini adalah bahan-bahan organik. Nah, itu di dalam sel ya, ada ya. Ada semua di situ. Nah, kemudian di sini kan air ya, ada air ya. Air kan termasuk bahan anorganik ya. Nah, fungsi air itu apa? Sebentar ini kok agak kurang ini ya. Hmm. Nah, tuh udah kelihatan ya. Nah, ini ada air di sini ya. Penjelasan air maksudnya ya. Jadi ini kan anorganik ya. Ingat, air itu masuknya ke dalam anorganik karena dia tidak ada C-nya. Nah, fungsinya apa? Ini ada banyak banyak fungsinya sebagai pelarut, suspensi, hidrolisa, absorpsi, pengangkut, membentuk selaput air, medium, dan sintesa ya. Nah, air ini inputnya 2,5 liter, outputnya 10 liter. Nah, jadi lebih banyak ke keluar ya ternyata ya. Kenapa kira-kira? Padahal kita cuman minum 2,5 liter. Tapi kok bisa keluarnya 10 liter ya? Karena apa? Karena ada proses-proses ya yang itu di dalam proses itu dia menghasilkan air ya kan? Benar tidak? Di proses respirasi ya, proses respirasi. Nah, ternyata dalam proses respirasi itu selain energi sama CO2 ya, ternyata dia akan mengeluarkan air juga hasilnya. Jadi banyak ditambah oleh proses-proses yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang anorganik lain itu ada gas ya. Gasnya yaitu oksigen, ada CO2, nitrogen, dan amoniak. Nah, kemudian ada garam. Garamnya Na, Ca, KCl, Mg, Fe, Pj, dan seterusnya. Garam ya di dalam sel ya. Nah, itu yang tiga tadi adalah anorganik ya. Air, apalagi? Air, terus yang anorganik apa?
air, gas, dan garam gas, mineral. dan mineral. Ya. Nah, kemudian sebentar ini. Sebentar. Ya. Ini itu ya ada di dalam sel. Pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat. Nah, jadi inilah yang nanti akan kita pelajari ya, struktur dan fungsinya. Struktur dan fungsinya. Yaitu pertama karbohidrat. Nah, karbohidrat. Jadi ada mono, ya, monosakarida. Kemudian ada di, ya, ada disakarida. Kemudian ada poli, ya, ada poli. Yang dia banyak ya, polisakarida. Nah, ini ada di dalam selnya. Dan ini adalah sumber energi. Nah, sumber energi ya. Maksudnya sumber energi itu apa? Maksudnya sumber energi itu yaitu dia nanti eh, apa energinya itu bisa digunakan untuk aktivitas sel-sel yang ada di organ-organ tubuh kita. Nah, contohnya yang ada di mata misalnya, lensa mata ya. Nah, kan mata itu ada aktivitas ya kan? Ya, ada aktivitas kan mata, bisa berkedip, ya kan? Bisa membaca gitu, bisa membaca, bisa melihat, itu kan aktivitas ya. Nah, setiap aktivitas membutuhkan energi kan, membutuhkan energi. Nah, dari mana energinya? Energinya didapat dari ini, dari biomolekul ya, atau salah satunya adalah karbohidrat yang didapat, yang masuk ke dalam sel kemudian diproses. Nah, jadi mendapatkannya dari situ. Nah, banyak ya. Jadi ternyata banyak banget fungsi dari karbohidrat. Dia bisa menjadi sumber energi, ini yang utama ya. Kemudian menjaga keseimbangan asam dan basa, pembentukan sel, jaringan dan organ. Nah, itu adalah fungsi karbohidrat. Dan prosesnya itu cepat ya, proses di dalam sel itu. Jadi kita jangan membayangkan prosesnya itu sampai berjam-jam ya. Hmm. Apalagi sampai berhari-hari ya. Membayangkan proses mendapatkan energi itu lama banget. Tidak ya, tapi bisa cepat ya. Bisa cepat sekali. Hmm. Oke, kemudian bahan organik yang lain yaitu lemak. Nah, lemak ya. Jadi termasuk minyak itu ya, lilin, glikolipid, lipoprotein, kemudian minyak goreng. Nah, fungsinya apa? Ya, kenapa kok lemak dia termasuk senyawa organik? Karena dia di lemak itu juga mengandung banyak sekali ya, mengandung atom C, atom karbon. Nah, kemudian ada protein, protein ya. Nah, protein juga diperlukan untuk pertumbuhan. Ya. Nah, dia
hormon dan enzim itu termasuk protein ya, ternyata ya di dalamnya, kecuali keringat dan urin. Fungsi utamanya banyak sekali, sebagai sintesis jaringan, sumber energi juga, ya, mengatur keseimbangan cairan dalam darah. Itu adalah beberapa fungsi protein, masih banyak yang lain, ya kan? Nah, sehingga itulah struktur-struktur itu yang akan kita ini ya, akan kita pelajari. Nah, ada lagi ya, sebenarnya ada lagi tuh yaitu vitamin. Nah, vitamin ya, vitamin itu kenapa dijadi termasuk dalam organik? Padahal kita ketahui vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, iya, karena ada C ya, karbon. Tapi vitamin A sama B, ya kan? Vitamin A sama B kan ciri-ciri senyawa organik itu ada C-nya. Coba ada tidak yang bisa menjelaskan? Vitamin kok masuknya di senyawa organik ya? Bingung juga nih saya. Coba dong dibantu mahasiswa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Nah, gitu kan. Kenapa tuh vitamin kok dia masuknya ke senyawa organik? Padahal vitamin itu vitamin A, vitamin B, vitamin C. Oh ya, vitamin C benar. Karena dia C, karbon. Karbon ya. Nah, terus ada vitamin D. Oh, vitamin D kok masuk di organik? Vitamin apa lagi? AD ya, E sama K. Nah, AD. Terus itu yang larut dalam ini ya. Kemudian ada yang larut dalam air, vitamin B sama vitamin C ya, B sama C. Yang larut dalam air. Yang larut dalam lemak, AD, ADIK. Nah, itu. Kenapa ya kok mereka ini kok masuknya ke dalam senyawa organik? Ya, ada yang bisa. Tolong dong dibantu. Izin jawab, Pak. Iya, silakan. Siapa nih? Siapa? Saskia. Iya, Pak. Saskia. Hmm. Kalau menurut Coba saya itu, Saskia. kalau menurut saya vitamin masuk ke zat organik karena di strukturnya itu ada gugus-gugus fungsi, Pak. Kok bisa orang itu vitamin A cuman A doang? Iya, saya saya pernah lihat struktur vitamin A di soal Lewat. ulangan kimia organik itu ada gugus-gugus fungsinya, Pak. Jadi di yang mana gugus fungsi itu ada atom karbon sama hidrogen. Terus yang vitamin A itu apa? Kok dia bilangnya vitamin A? Vitamin B. Kok dia disebutnya vitamin A? Bagaimana Saskia? Buat itu saya kurang tahu, Pak. Cuma kalau di strukturnya itu ada gugus fungsi, Pak. Makanya bisa disebut zat organik. Iya, nanti ya saya bahas. Ada yang mau ini menanggapi. Silakan. Tinggal ditambahin aja tuh. Nah, Saskia dia belum bisa menghubungkan ya. Menghubungkan itu tadi vitamin A sama gugus fungsi. Ada yang mau ini menambahkan. Padahal tuh sedikit lagi itu. Sedikit-sedikit terus ya dari tadi ya. Ya memang.
Kintara ada. Ada Bapak. Ini lagi di gedung ini ya. Kintara. Panggilannya siapa? Aulia apa? Kintara. Sementara Pak. Kintara. Ya silakan. Kintara. Bentar saya ini baterainya udah habis ya. Ya, Kintara bisa ada ini. Hubungannya apa? Hubungan antara Vitamin. vitamin dengan zat organik Pak. Iya, iya. Ininya ya, maksudnya tulisannya itu ya. Vitamin A itu kok disebut kok termasuk senyawa organik gitu kan? Ya kan? Nah, tadi itu sudah di apa nih dibantu sama siapa tadi lupa saya. Siapa tadi? Tadi yang menjelaskan terakhir siapa? Saskia Pak. Iya, Raskia. Nanti Eh, ini ya PJ minta tolong dicatat ya yang menjawab itu. Saya lupa nih. Iya, coba. Bapak, saya Kintara. izin Coba. menjawab. Oh, Menurut Kintara kan saya, tadi. iya Pak. Ini masih. Iya, Iya, maksud saya. iya. Menurut saya, vitamin A itu termasuk ke senyawa organik karena vitamin A itu juga mengandung karbon, Pak. Kalau rumus kimia, rumus kimianya vitamin A itu C20H30O. Jadi, vitamin A itu termasuk ke kelompok senyawa organik juga, Pak. Loh, tapi itu tulisannya vitamin A kok. Vitamin A dia. Nggak ada CC-nya. Nah, itu mungkin sebutannya aja, Pak. Biar gampang. Iya, iya. Betul ya. Iya, betul Kintara. Jadi itu penyebutannya ya. Atau simbol ya. Simbol vitamin A. Begitu. Ya, sebenarnya struktur senyawanya itu tidak sesingkat itu, tidak satu huruf ya, tapi dia banyak ya, banyak banget. Ya kan banyak kan itu kan? Kalau kita lihat ya kan strukturnya itu banyak ya, banyak tidak? Contoh vitamin A, banyak tidak struktur senyawanya? Mana nih suaranya? Ya, strukturnya banyak kan? Iya, Pak. Hmm, iya. Jadi jadi seperti itu ya. Kenapa vitamin kok dia digolongkan jadi senyawa organik ya? Karena dia memang struktur-struktur vitamin itu banyak mengandung unsur karbon. Ya, jadi yang A, B, C itu sebagai simbol aja ya, sebagai simbol untuk mempermudah. Nah, nah sekarang kalau mineral itu termasuk senyawa apa? Organik atau anorganik? Mineral, mineral, Anorganik ya, Pak. ya anorganik, iyalah jelas lah orang dia namanya juga mineral kan.
banyak mengandung apa logam-logam ya kan, kalsium gitu kan. Nah, itu dia anorganik. Oke, baik kita lanjutkan ya. Ini ada dua golongan vitamin. Tadi yang udah dijelaskan juga, ada larut dalam air dan larut dalam lemak ya. Larut dalam air itu yang B sama C. Jadi kalau B sama C itu jangan khawatir ya, kalau kita makan banyak, dia akan mudah dikeluarkan melalui urin ya, melalui urin air seni ya. Dia karena dia larut dalam dalam itu dalam air ya. Nah, tapi kalau lemak ini dia tidak larut ya, tidak larut dalam air yang ADIK. Nah, itu ya. Jadi itu konsumsinya juga harus diperhatikan ya. Ini ini kan ini masalah enzim ya. Ini nanti di ada kita belajar juga vitamin dan mineral ya. Kalau untuk kekurangan-kekurangan seperti ini nggak dibahas di sini. Nah, kemudian tadi itu sudah apa kita belajar karbohidrat ya, karbohidrat, ada protein, ada lemak, kemudian ada vitamin ya. Nah, kemudian ada enzim dan hormon. Sebenarnya enzim hormon ini dia termasuk protein juga, bagian dari proteinnya, sebab susunan dari eh, susunan dari strukturnya itu mereka ini termasuk dalam protein ya. Nah, gitu ya. Cuman karena dia ini memiliki fungsi yang khas ya, maka di sini dibuat juga bahwa ini adalah molekul ya, molekul yang perlu kita pelajari. Enzim, enzim sama hormon itu apa? Ada enzim, ada hormon. Kira-kira bedanya, ada beda nggak? Enzim, apa enzim itu dia apa? Enzim sebagai enzim, enzim. Nah, kita mengenal enzim kan sebagai katalisator. Nah, di dalam yang kita kenal ya yang kita kenal secara umum ya, secara umum contohnya ini ada hormon itu yang sudah terkenal. Kita semua pasti tahu hormon insulin. Mengenal kan? Mengenal tidak hormon insulin? Tahu hormon insulin ya? Iya, Pak. Nah, jadi hormon insulin itu dia untuk untuk proses penyimpanan glukosa ya. Jadi glukosa yang berlebih itu akan disimpan sebetulnya oleh tubuh kita. Nah, itu kalau normal dia bisa disimpan ya. Nah, kalau tidak normal, insulinnya bermasalah misalnya, maka glukosa itu dia tidak bisa disimpan, tidak bisa disimpan, sehingga dia akan beredar di dalam darah terus. Ya, bisa ketika berlebih gitu ya, ketika berlebih setelah digunakan oleh sel ternyata berlebih ya karena kita mungkin asupannya banyak ya. Maka yang kelebihannya seharusnya akan disimpan. Nah, ini tidak bisa disimpan karena hormonnya bermasalah, insulinnya. Kemudian di samping hormon ada enzim. Enzim juga dia berperan juga di dalam ini ya, di dalam pengubahan glukosa. Nah, sekarang perbedaannya apa? Kira-kira antara enzim sama hormon. Enzim sama hormon.
biomolekul yang utama itu sebetulnya itu ya, karbohidrat, lemak sama protein. Nah, kalau yang lain itu sebagai eh, sebagai pembantu ya, sebagai pembantu seperti vitamin, mineral, kemudian enzim ya, enzim, hormon itu sebagai membantu ya, membantu proses ya, membantu proses. Nah, sekarang enzim sama hormon. Kalau enzim kan dia katalisator ya. Apa? Sebagai katalisator, saya katalisator nih. Katalisator itu apa? Mempercepat reaksi, Pak. Mempercepat reaksi. Jadi ada 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 apa namanya ini? Ada apa? Hmm, sebelum produk itu apa? Reaktan. Reaktan ya. Ada reaktan, kemudian proses, kemudian produk hasil ya. Nah, ini misalnya reaktan ke produk butuh waktu 1 jam misalnya. Dengan adanya katalisator, enzim, dia bisa cuman dalam hitungan 2 menit bisa jadi produk. Nah, itu adalah enzim. Dia mempercepat ya. Sementara dia sendiri tidak ikut bereaksi, tidak ikut tidak ikut bereaksi. Nah, itu ya, itu enzim. Nah, kalau hormon, hormon itu adalah eh, tadi ini produk ya. Udah dari reaktan dulu, reaktan, produk, sampai produknya ini digunakan untuk apa? Ya, kalau tadi glukosa dia yang insulin itu sampai disimpan. Nah, itu bergantung pada hormon prosesnya, jalur ya, jalur proses itu dari reaktan produk sampai dia itu digunakan atau disimpan itu tergantung dari hormonnya. Ah, jadi apa tuh hormon itu sebagai yang mengatur manajemen apa tuh manajemen keseluruhan hormon sebagai pengatur ya. Jadi sebagai pengatur suatu suatu jalur proses ya, suatu jalur proses. Satu jalur proses itu yang mengendalikan, yang mengatur hormon. Tapi kalau enzim itu terbatas hanya untuk mempercepat proses proses satu reaksi, mempercepat ya. Kalau yang hormon itu dia pengaturan secara keseluruhan. Dia itu sedikit, diproduksinya sedikit gitu ya, tidak mencukupi. Nah, sehingga apa? Sehingga akibatnya proses itu akan tersendat dia, tidak tidak maksimal. Nah, itu ya. Jadi itu fungsi. Nah, ini fungsi untuk mengkoordinasikan kan atau pengatur. Padahal di sini udah ada ya tulisannya. Saya juga nggak ngelihat. Padahal di sini sudah ada tulisannya. Fungsinya hormon mengkoordinasikan ya sebagai pengoordinasi atau pengatur suatu proses ya perubahan terjadi di dalam tubuh. Nah itu ya. Jadi ini nanti kita akan pelajari juga ya. Dan kita akan pelajari strukturnya,
Ini enzim udah habis ya. Ya, silakan apa namanya kimia sel, biokimia sel dan biomolekul yang ada di dalam sel mungkin sampai di sini ya di pertemuan ketiga kita. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita minggu depan kita pembahasannya lain ya, udah ke struktur kalau tidak salah ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oh, pertemuan 45 itu struktur dan fungsi biomolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein dikaitkan dengan energi, di dalam sel. Itu ya, jadi itu ininya apa materi yang akan dibahas ya. Jadi struktur fungsi biomolekul dihubungkan dengan energi. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi seperti itu ya. Oh ya, untuk tugas yang kemarin sudah dikumpul ya. Iya, sudah. Nah, sekarang kan kita, besok ya, minggu depan kita akan membahas eh, mengenai, kita akan sudah masuk ke, tetapi secara global ya, tidak secara detail, sebab kalau detailnya itu di metabolisme nanti. Jadi sesuai dengan RPS, kita akan menghubungkan antara biomolekul itu dengan energi, ya, dengan energetika. Nah, itu. Jadi kok bisa ya? Kok bisa
ketiga itu tuh berhubungan dengan energi. Hmm. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai energi ya. Sudah belum? Oh, itu di anak kimia dasar ya biasanya. Ya, jadi eh, energi itu kan bermacam-macam ya. Seperti yang kita ketahui ada apa aja energi itu yang kalian ketahui ada energi apa saja. Misalnya ada pertanyaan begini, pertanyaan di tubuh kita, dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia itu energi apa? Nah, energi uh, energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita yang dipakai? Ada yang bisa menjawab? Energi apa kira-kira? Energi listrik, betul tidak? Tubuh kita ada energi listrik tidak? Jadi kalau megang, ter- kena. Hah? Ada. Nabila punya ya? Punya energi listrik ya? Wah, hati-hati nih kalau ada yang ini bersentuhan ya sama Nabila kesetrum nanti. Ada tidak? Atau energi yang lain? Ada, kan ada beberapa energi ya. Ada energi apa? Matahari ya. Matahari, energi matahari, energi panas, ya kan? Energi listrik tadi. Nah, energi apa kita kira-kira? Energi, izin menjawab ya, ya kan? Early. energi kimia dari makanan bukan, Pak? Iya, betul. Iya, betul Verly ya. Jadi kita memperoleh energi kan dari makanan ya kan? Jadi energi kimia ya. Iya. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari itu ya. Bagaimana makanan-makanan itu kita akan mempelajari jalur yang sudah masuk di sel ya. Nah, kalau kalau dari hari ini dan kemarin ya, yang kita pelajari kan baru dia sampai di sel. Makanannya dari luar sampai di sel. Nah, begitu juga oksigennya yang dibutuhkan ya dari luar kemudian sampai di sel. Nah, sekarang kita akan masuk ya, akan kita akan belajar masuk yang lebih dalam lagi yaitu dari sel menghasilkan energi. Cuman ini tidak detail ya, tidak detail ya. Tapi sekilas sebab kita memang belum belajar itu sebetulnya. Kita akan belajarnya di metabolisme prosesnya ya. Nah, ini karena RPS-nya seperti itu, maka saya melihat acuan aja. Jadi kita akan mempelajarinya secara global. Supaya apa? Supaya nanti eh, sudah ada bayangan untuk kalian ya. Sudah ada bayangan untuk kalian ketika mempelajari strukturnya dan fungsinya itu bisa sudah ada gambaran. Ya. Gambaran ininya ya, gambaran prosesnya ya, atau jalur-jalur yang akan dilalui oleh si biomolekul
yang strukturnya kita pelajari itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada 2 kali pertemuan, banyak juga ya. Ya, banyak juga, nggak apa-apa. Nah, jadi setelah itu kan pertemuan 3, 4, 5, 6 ya. 7, kemudian pertemuan ke-8-nya kita UTS. Ya, jadi ada beberapa kali pertemuan lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi nanti eh, simpel-simpel aja ya ininya. Secara apa yang penting bisa dipahami gitu ya, untuk UTS-nya juga seperti itu nanti ya. Nah, sebab ini ya, kalau terlalu terlalu apa ya, jelimet ya, bahkan nanti nggak ada yang masuk gitu, tidak ada yang masuk ketika selesai ya, selesai kuliah itu tidak ada yang masuk. Itu terbukti ketika ini sidang skripsi. Saya bertanya, kok nggak ada yang bisa jawab ya. Contohnya, eh, tanya karbohidrat ya, yang sederhana. Coba digambarkan struktur karbohidrat, nggak tahu struktur karbohidrat. Terus protein, ya, atau asam aminonya, nggak tahu juga gitu. Nah, jadi kan jadi nggak ada yang diingat sama sekali ya. Nggak tahu itu di mana permasalahannya sampai kok tidak tahu seperti itu. Jadi kalau saya ini ya analisis kemungkinan pemberian materinya itu langsung tengah-tengah, di tengah-tengah. Jadi kalau peta itu ya, peta di map ya, kalau peta itu kita belum dikasih tahu secara globalnya peta. Misalnya contoh peta Jakarta nih. Peta Jakarta seharusnya itu kan dikasih tahu yang globalnya dulu ya. Nih, Jakarta nih. Ini Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Utara, ya kan, dan Barat. Nah, posisi Rawamangun itu di sini. Rawamangun ya, di sini ya. Ini kira-kira kita yang baru datang jadi Jakarta begitu. Nah, jadi kita tahu tuh. Akhirnya kita terus masuk ke Rawamangunnya. Oh, berarti posisi saya itu di sini. Saya bisa ada gambaran ya, posisi sini. Nah, mungkin ya yang selama ini itu tidak dikasih tahu globalnya, tapi langsung ada orang baru langsung diajak langsung masuk ke Rawamangun, langsung masuk ke Rawamangun. Nah, sehingga dia bingung dia. Di mana ini ya? Gitu ya. Nah, di mana? Dia tidak tahu jalur-jalur ininya, posisi-posisinya ya. Misalnya dia pengen kemana-kemana, dia tidak tahu tuh, bingung. Akhirnya dari situ ya udah, sama sekali tidak ingat sama sekali. Berbeda ketika dikasih tahu ya, dikasih tahu step-step perlahan-lahan sedikit-sedikit gitu kan, sehingga bisa ada gambaran gitu kan, gambaran. Oh, ternyata karbohidrat itu ya. Oh, ternyata karbohidrat itu untuk ini, untuk energi, untuk menghasilkan energi yang utamanya. Nah, dia prosesnya dari makanan, ya kan, dari mulut, kerongkongan, usus, udah itu apa nih, darah, ya, masuk ke jantung, dipompa ke seluruh sel-sel. Nah, sudah itu dari sel baru nanti dia akan masuk ke sel ya, masuk ke apa nih, organel-organel untuk proses selanjutnya menghasilkan menghasilkan energi gitu. Oh, organelnya, oh iya ya, organelnya kita udah pelajari. Ini organelnya ada mitokondria. Oh, di situ berarti dia akan dihasilkan energinya. Nah, nanti energinya itu bisa digunakan oleh sel itu ya untuk bermacam-macam aktivitas. Kalau selnya di mata, berarti nanti energinya bisa digunakan untuk aktivitas mata. Nah, sel yang di otak, nanti energinya bisa digunakan untuk aktivitas di otak, ya kan? Untuk mengingat, untuk apa lagi? Ya, untuk menganalisis itu kan pakai otak semua. Nah, yang di tangan
digunakan untuk otot-otot ya, sel apa nih, energinya yang sel-sel di otot tangan ya bisa digunakan. Jadi tergantung itu pergunaan masing-masing organnya. Oh, jadi seperti itu. Nah, ya jadi mungkin dengan seperti itu tuh ya minimal lah ya, minimal itu ada eh, gambaran ya, dan bisa ada yang dipahami gitu. Mudah-mudahan sih bisa ingat terus ya sampai, karena itu kan memang dibutuhin terus ya selama hidup, dan juga bisa di ini kan apa, kepada orang lain ya, kita apa memberikan penjelasan kepada orang-orang juga. Iya, ini jam berapa ya? Ini jam 11.48. Ya, mungkin untuk pertemuan ketiga ini saya memberikan tugas yang sama ya, memberikan tugas yang sama, yaitu merangkum aja dulu eh, dari materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi rangkuman itu dari awal ya. Jadi ada ada apa, biomolekul yang dari makanan sampai ke mana? Sampai ke sel. Kemudian yang terakhir juga oksigen ya. Nah, oksigen kemudian sampai ke sel. Nah, sampai sel ya. Nah, kemudian di sel-sel itu ya, di sel-sel itu kan udah sampai di sel. Nah, di sel-sel itu ada apa saja? Ya kan, sel itu ada membran, ada nukleus, ada organel-organel yang lain tadi dalam sel. Nah, ya, jadi sampai di situ ya. Kita belum masuk nih, belum masuk mendalami di dalam selnya. Nanti minggu depan kita akan lebih mendalami di dalam sel ya. Nah, jadi kita akan masuk untuk apa, memproses molekul-molekul tadi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, jadi itu ya, dibuat ininya, dibuat kesimpulannya, dan bagusnya di kayak flowchart gitu ya. Ada alur alur untuk ininya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, untuk minggu depan ini ya, nanti minta tolong dicek juga ya. Saya juga akan ngecek juga untuk tempatnya. Ya, sesuai dengan ini aja, sesuai dengan yang disiakat ya. Sebab itu udah dibagi. Kalau kita tidak sesuai siakat untuk kelasnya, kalau tidak sesuai kelasnya nanti takutnya udah sudah diatur, sudah ditempati sama kelas yang lain ya, karena sudah ada pengaturannya seperti itu. Baik, tidak ada. Oh, Oke, tidak ada. izin tanya. Iya, oh ya, silakan. Siapa? Salma, silakan Salma. Untuk deadline tugasnya kapan ya, Kak? Ya, seperti biasa sampai malam ya, sampai malam, sampai nanti malam maksudnya. Oke, baik ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya itu pingin kalian membuat kayak rangkuman gitu ya. Dan itu bisa ini nanti kita pakai gitu. Saya terutama ya. Kita pakai dan kita gunakan untuk kita buat modul. Ya, modul atau apa namanya, diktat ya. Diktat. Nah, jadi dari awal sampai akhir gitu. Sehingga nanti berguna juga untuk adik-adik nanti setelah kalian ini ya.
adik-adik setelah kalian. Jadi dengan diktat itu, jadi bisa lebih memudahkan gitu. Ya ada kepikiran seperti itu. Memang belum ada, memang belum ada. Jadi kita nanti saya lihat yang terbaik siapa pembuatannya, gitu ya. Nanti kita bisa pakai gitu. Baik, kalau tidak ada pertemuannya saya akhiri ya. Silakan dilanjutkan sambil sholat ya untuk mengerjakan itunya sampai nanti malam batasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama.